Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Muhammad Fikri dengan NPM 2121010080. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video yang dimana tugas video itu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Di sini di video ini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama, dasar-dasar peradilan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara. Baiklah, yang pertama itu dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Secara dasarnya, fungsi negara itu adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Tetapi tidak hanya itu, lebih dari itu, negara itu juga ikut serta campur tangan untuk mencapai kesejahteraan tersebut dengan cara ikut mengurusi urusan kepribadiannya warga masyarakatnya tersebut. Nah, dalam seluruh aspek kehidupan, karena tugas dan fungsi kewenangan negara itu atau diwakili oleh aparatur pemerintah yang disebut oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, yang kita tahu tugas itu luas dan besar, serta ada terbuka kemungkinan yang sangat besar bahwa adanya perbedaan pendapat terhadap perbenturan kepentingan sengketa antara pemerintah petun dan badan pemerintah atau orang. Oleh karena itu, maka dengan adanya peradilan tata usaha negara itu adalah yang dimana fungsi peradilan tata usaha negara itu sebagai untuk melindungi masyarakat yang dianggap lemah oleh negara. Yang dimana kita ketahui fungsi peradilan tata usaha negara merupakan untuk sebagai lahan, sebagai tempat untuk pengaduan warga untuk terhadap undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Nah, agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat tersebut. Suatu negara hukum paling setidak-tidaknya harus memiliki 4 unsur. Di antaranya itu ada peradilan tata usaha negara. Yang pertama adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah harus adanya peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, asas-asas peradilan tata usaha negara. Di peradilan tata usaha negara mempunyai suatu asas yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada asas praduga rekmatik, yaitu adalah yang dimaksud dengan asas praduga rekmatik ini bahwa setiap tindakan penguasa itu harus selalu dianggap rekmatik atau benar menurut hukum. Yang kedua adalah asas pembuktian bebas. Yang dimaksud asas ini adalah hakim bebas untuk menetapkan suatu pembuktian. Yang ketiga adalah asas keaktifan hakim. Yang dimaksud keaktifan hakim ini adalah hakim itu bermaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, yang menggugat itu adalah orang atau badan hukum. Nah, yang terakhir ada asas putusan pengadilan, mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tata usaha negara itu sengketa hukum publik. Nah, yang diketahui bahwa putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Nah, sekarang persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Peradilan tata usaha negara ada persamaan dan perbedaannya dengan peradilan-peradilan lain. Di antaranya yang pertama, peranan hakim yang aktif. Peranan hakim yang aktif adalah yang dimana dimaksud itu bahwa di peradilan tata usaha negara, hakim itu bersifat aktif, dia tidak pasif. Dia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Yang keempat, gugatan di pengadilan tidak mutlak, bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima adalah putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat. Yang keenam, putusan hakim tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa.
Yang ketujuh, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusannya. Yang ke-8, dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan dari sang penggugat. Dan yang terakhir adalah kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material. Dengan tujuan untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan kepentingan perseorangan kepada kepentingan umum. Baiklah, itu tadi demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.